Ini adalah aplikasi Secure Vault, di mana aplikasi ini mirip seperti aplikasi Google Drive, melainkan aplikasi Secure Vault ini ada perbedaan pada tingkat keamanannya. User yang tidak memiliki kredibilitas izin atas suatu file ataupun bahkan admin itu tidak bisa masuk ke dalam, tidak bisa mengetahui apa isi file orang lain. Untuk pertama, fiturnya yaitu ada register, di mana kita memasukkan username, email, dan password. Saat register ini dijalankan, dari sisi browser akan membuat sebuah kunci public dan kunci private dengan dinamakan public dengan menggunakan RSA 2048. Lalu ketika kita login, kita masuk ke dalam Secure Vault dengan username dan passwordnya, maka password tadi saat regis itu sudah di hash dan disimpan di dalam database, teman-teman. Jadi di database itu user passwordnya sudah terhash menggunakan Bytescript. Lalu ketika dia login, maka password yang tadi akan dioperasikan di sisi klien dan password akan membuka private key. Jadi tadi saat register, teman-teman, yang disimpan itu adalah public key-nya yang tadi menggunakan RSA, dan enkripsi private key-nya. Kita tidak menyimpan private key karena ini nantinya private key itu untuk kunci pribadi dari user, sedangkan public key bisa disebar. Lalu ketika kita login, maka kita sudah memiliki public key dan private key di dalam browser kita masing-masing. Lalu di sini ada beberapa fitur, salah satunya fitur upload. Ketika kita mengupload sebuah file, maka yang dilakukan adalah file ini itu tidak langsung disimpan di database secara mentah, melainkan sudah dilakukan proses agar si file itu aman. Dengan apa? Dengan menggunakan kunci session, teman-teman. Dimana kunci session juga akan dibuat saat tadi kita login, dan kunci session itu juga berbeda ketika kita di tiap login. Lalu jika misalnya kita upload rahasia.txt, kita lihat di database, maka akan ada yang namanya asif dan astag, dan filenya sendiri itu berbentuk hash karena ketika kita upload rahasia.txt, maka browser di sisi klien akan melakukan yang pertama itu mengenkripsi rahasia.txt dengan session key AES256GCM, dimana jadinya nanti orang-orang yang tidak memiliki kunci ini itu tidak bisa membukanya. Lalu karena kuncinya tidak bisa kita taruh di dalam database juga, kunci session key itu juga dienkripsi lagi menggunakan private key RSA 2048 yang sebelumnya saat kita login.
maka dan hasillah ini hanya bisa dilihat di sisi klien. Adapun untuk fitur download itu rahasia.txt, sistem di dalam komputer akan mengambil rahasia.txt di dalam database yang sudah dienkripsi dan dibuka dengan session key-nya. Kan berarti kan di dalam database itu ada rahasia.txt, yang pertama filenya dan yang kedua itu kuncinya. Maka ketika sudah mendapatkan kunci, dia akan membuka kunci session key, akan dibuka menggunakan private key-nya, lalu kita tinggal download dan hasilnya pun sudah terdeskripsi, teman-teman. Lalu ada salah satu fitur lagi yaitu share, dimana kita bisa mencari username teman kita. Misal di sini lalu kita kirim, dan misal jika kita login menggunakan username tadi, akun tadi yang sudah kita kirim, teman-teman, maka di sini akan ada file yang tershare rahasia.txt, dan ini file hasil share sebelumnya. Mungkin segitu saja demonya. Terima kasih teman-teman. Satu lagi, kami ada fitur trace juga, namun hanya file-file yang ada di dalam file kita sendiri. Jika file tersebut adalah file hasil share, maka yang bisa menghapus itu adalah user si owner. Begitu teman-teman. Udah cukup, terima kasih.